Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah Lil Rou dan Lil Mei akan mengikuti Weaponry Refinement Immortal dan aku? Tanya Chu Feng. Tidak, mereka akan mengikuti kita. Kami akan melindungi keselamatan mereka, kata Lord Luokong. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Lord Luokong dan yang lainnya akan pergi dan bertarung melawan Aula Kegelapan. Dengan begitu, apakah mengikuti mereka akan aman? Apakah benar-benar aman untuk mengikuti mereka? Tapi jika Su Rou dan Su Mei mengikutinya dan Immortal Refinement Weaponry, Chu Feng tidak akan bisa menjamin keselamatan mereka juga. Sebagai perbandingan, itu akan lebih aman untuk mengirim Su Rou dan Su Mei untuk mengikuti Lord Luokong dan para elit elf era kuno. Tapi meski begitu, Chu Feng masih sangat khawatir. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Kami akan melindungi mereka dengan semua kekuatan kami. Lord Luokong tampaknya telah menyadari kekhawatiran Chu Feng, dan dia berbicara untuk menjamin keselamatan mereka. Lalu tiba-tiba saja, Chu Feng berkata, "Sebenarnya, aku tahu jalan pintas ke pohon persik keabadian," ucap Chu Feng. Jalan pintas, mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Dengan demikian, jika formasi pembantaian itu mudah dilawan, maka tidak akan ada kebutuhan bagi Immortal Refinement Weaponry untuk melakukan perjalanan bersama aku. Pertama aku akan menggunakan jalan pintas untuk tiba di pohon persik keabadian, dan mengatur pembentukan formasi. Dengan begitu, aku harus bisa mencegah aktivasi-aktivasi pembantaian itu, kata Chu Feng. Benarkah? Tanya Lord Luokong. Setelah semua, Immortal Refinement Weaponry adalah peringkat 7 Martial Emperor. Jika Immortal Refinement Weaponry melanjutkan ke inti formasi dengan mereka, maka bahkan jika mereka akan mulai bertarung melawan Aula Kegelapan, dia akan menjadi bantuan besar dalam pertempuran. Pada akhirnya, Lord Luokong ingin abadi penyempurnaan senjata juga pergi bersama mereka. Cara terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah bertarung melawan Aula Kegelapan dalam pertempuran sampai mati di inti formasi. Adapun melanjutkan ke Immortality Peach Tree dan menyiapkan formasi untuk mencegah aktivasi formasi pembantaian, itu hanya untuk menjaga terhadap yang tak terduga. Memang benar, aku tahu jalan pintas. Jika aku mengambil jalan pintas itu, aku akan dapat mencapai pohon persik keabadian jauh lebih cepat daripada yang lain, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Peta yang diberikan Immortal Kompas kepadanya, itu juga mengarah ke pohon persik keabadian. Hanya saja, rute yang ditunjukkan pada peta yang diberikan Immortal Kompas kepadanya adalah jalan pintas. Selain itu, untuk kejutan yang menyenangkan bagi Chu Feng, jalan pintas itu juga akan membawanya ke lokasi di mana harta Kaisar Beast disembunyikan. Dapat dikatakan bahwa, ia akan memukul dua burung dengan satu batu. Dengan kata lain, terlepas dari situasinya, Chu Feng harus mengambil jalan pintas itu. Setelah semua, niat asli Chu Feng untuk datang ke Moonlight Maze adalah untuk mendapatkan harta Beast Emperor. Selain itu, jika Chu Feng mengambil jalan pintas itu, kecepatannya memang akan jauh lebih cepat daripada peta yang menyebar ke kerumunan oleh Dark Hall. Dengan demikian, Chu Feng tidak khawatir bahwa dia tidak akan bisa sampai ke pohon persik keabadian pada waktunya. Dan bahkan, Chu Feng merasa bahwa dia akan memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan harta Kaisar Beast di jalan, dan masih membuatnya ke pohon persik keabadian terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa dia masih akan memiliki waktu yang cukup, itu untuk mengatur pembentukan formasi untuk mencegah aktivasi formasi pembunuhan. Selama formasi pembantaian itu bisa dihentikan, maka Chu Feng dengan teknik formasinya pasti bisa menghentikannya. Jika formasi pembantaian itu tidak bisa dihentikan, maka bahkan jika Immortal Refinement Weaponry akan bergabung dengannya, itu masih akan sia-sia. Namun aspek paling penting sehubungan dengan keputusan Chu Feng adalah,
bahwa ia khawatir akan keselamatan Su Rou dan Su Mei. Dia ingin Immortal Refinement Weaponry melakukan perjalanan bersama Lord Luokong, itu untuk memastikan keselamatan Su Rou dan Su Mei. Teman kecil Chu Feng, bagaimana kamu bisa tahu tentang jalan pintas itu? Apakah kamu dapat memastikannya, bahwa jalan pintas itu nyata? The Weaponry Refinement Immortal bertanya. Karena masalah ini sangat penting, dia pun menjadi khawatir. Senior, lihat peta ini. Apakah kamu pikir itu nyata? Chu Feng langsung mengeluarkan gulungan kompas immortal dan bertanya. Sebenarnya, kami juga tahu jalan pintas. Hanya saja, jalan pintas itu hanya bisa dibuka dengan kunci. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah jalan pintas yang kamu bicarakan itu menjadi jalan pintas yang sama yang kita ketahui? Tanya Lord Luokong. Lord Luokong, lihat ini. Chu Feng menyerahkan peta kepada Lord Luokong. Memang benar, itu dia, ucap Lord Luokong. Setelah melihat peta, Lord Luokong tersenyum dengan lega. Dia pun berkata, ini adalah jalan pintas yang ditinggalkan oleh King Xuantian. Peta itu sendiri adalah kuncinya. Ini benar-benar nyata. Dengan peta di tangannya, teman kecil Chu Feng akan dapat mencapai pohon persik keabadian dengan sangat cepat. Jika kamu ingin membuat formasi spiritual di sana untuk mencegah aktivasi formasi pembantaian, maka efeknya akan lebih baik. Pada saat itu, Lord Luokong berkata dengan sangat gembira. Setelah semua, situasi ini berarti bahwa Immortal Refinement Weaponry akan dapat bepergian bersama mereka. Tapi bagaimana jika orang-orang dari Dark Hall memutuskan untuk menjaga terhadap hal yang tak terduga, dan juga mengirim orang ke pohon persik keabadian? Kata Su Mei dengan cemas. Jika dibandingkan dengan situasi keseluruhan, dia lebih khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Aku tidak berpikir mereka akan mengirim orang ke sana. Lagi pula, ketika formasi pembantaian berhasil diaktifkan, semua orang di sekitar pohon persik keabadian akan mati. Aku tidak berpikir kalau mereka akan mengirim orang mereka sendiri ke sana hanya untuk mati. Selain itu, aku ragu orang-orang akan rela membuang hidup mereka seperti itu, kata Lord Luokong. Aku pikir apa yang dikatakan Lil Mei bukan tanpa alasan. Seperti kata pepatah, lebih baik aman daripada menyesal. Tambah Su Rou, dia juga khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Yakinlah, bahkan peringkat 7 kaisar marsial tidak dapat menyebabkan aku terluka. Aku memiliki harta yang dapat membunuh peringkat 7 kaisar bela diri, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, baik Su Rou dan Su Mei menjadi diam. Implikasi dari kata-kata Chu Feng ini sudah jelas. Peringkat 7 kaisar bela diri tidak bisa melukainya, dan hanya peringkat 8 kaisar bela diri yang bisa melukainya. Adapun peringkat 8 kaisar bela diri, tingkat ahli apa mereka? Mereka adalah orang-orang yang setara dengan Lord Luokong. Jika seorang ahli tingkat itu berada di pohon keabadian Peach, bahkan jika Immortal Refinement Weaponry menemani Chu Feng, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Jika itu masalahnya, maka teman kecil Chu Feng, kamu membawa tanggung jawab yang sangat besar. Pastikan untuk berhati-hati. Ingatlah, pada saat genting, kamu harus menyelamatkan dirimu dulu, kata Lord Luokong. Lord Luokong tahu betapa pentingnya karakter Chu Feng. Dia adalah seorang pemuda yang berpotensi menjadi King Xuantian kedua. Keselamatan Chu Feng sebenarnya adalah masalah terbesarnya. Tuan Luokong, jangan mengkhawatirkan aku. Aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu semua harus menemui aula kegelapan, tolong jangan bertindak lunak terhadap mereka, kata Chu Feng. Bahkan jika kamu tidak memberi tahu kami tidak akan bertindak lunak terhadap mereka. Aku menjamin kepada kamu, bahwa kami akan membunuh semua dari mereka yang kami temui, kata Lord Luokong. Dark Hall, kali ini, aku pasti akan membuat kalian semua menderita konsekuensinya, ucap Chu Feng. Pada saat itu, semangat juang Chu Feng sangatlah kuat. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah konfrontasi pertama yang sebenarnya antara dia dan Aula Kegelapan. Sebelumnya, dia sangat menderita dari mereka. Kali ini, dia berencana membuat mereka menderita.
Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng berpisah dari Weaponry Refinement Immortal dan yang lainnya, itu saat dia menyelinap ke kerumunan sendirian. Hanya saja kali ini, Chu Feng tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Alih-alih, dia menyamar. Apakah kamu semua melihat apa yang dilakukan Chu Feng? Dia membunuh Xian Yuyin dengan satu serangan. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak melihatnya. Sayang sekali. Xian Yuyin benar-benar memalukan. Sangat bagus bahwa Chu Feng membunuhnya, ucap kerumunan. Saat itu, orang-orang di sekitarnya semua membahas masalah tentang Chu Feng dan Xian Yuyin. Meskipun acara itu berakhir belum lama, tapi itu sudah menyebar ke seluruh wilayah ini. Lihat-lihat, itu adalah orang tak tahu malu yang menyatakan dirinya sebagai penerus Kaisar Qi. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengatakan bahwa dia telah bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, dan telah mengalahkannya. Benarkah? Cepat, ayo pergi dan lihat. Persisnya siapa orang yang tak tahu malu ini? Ucap kerumunan. Tiba-tiba kerumunan menjadi gempar. Mereka semua mulai bergerak menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang itu. Setelah mendengar apa yang dibicarakan orang banyak, Chu Feng juga menjadi penasaran. Karena masih ada waktu sebelum pembukaan Moonlight Maze, dan sementara itu tidak ada hubungannya, Chu Feng pun memutuskan untuk bergabung dengan kerumunan dan melihat apa yang sedang terjadi. Terutama dia tertarik untuk mengetahui dengan tepat, siapa yang begitu tak tahu malu untuk membual tentang mengalahkannya. Pengganti Kaisar Qi, mengalahkannya. Siapapun itu benar-benar tidak tahu malu itu. Saat Chu Feng tiba di antara kerumunan, dia melihat bayangan hitam. Setelah melihat orang itu, mata Chu Feng segera bersinar, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk tertawa. Itu seorang pria, umurnya hampir sama dengan Chu Feng. Hanya saja, penampilannya benar-benar aneh. Dia memiliki rambut super lancip seperti landak. Meskipun ia setipis korek api, tapi tubuhnya benar-benar telanjang. Padahal, dia sebenarnya hanya mengenakan celana dalam, serta sepasang sandal jerami. Selanjutnya, celana dalamnya ditutupi dengan sulaman bunga. Celana dalam itu benar-benar berbunga. Adapun sandal bintangnya, mereka benar-benar berwarna. Selain itu, warnanya juga berbeda. Satu berwarna merah, dan yang lain berwarna hijau. Sungguh, penampilannya seperti orang aneh yang luar biasa dan sangat konyol. Selanjutnya, pria itu berbicara dengan gagap. Namun demikian, dia saat ini membual di depan semua orang ini. Pria ini adalah seseorang yang pernah bertemu Chu Feng sebelumnya. Namanya adalah Wang Qiang. Setelah melihat Wang Qiang, Chu Feng merasakan ledakan kegembiraan. Meskipun Wang Qiang itu orang yang aneh, tapi sifatnya tidak buruk, dan kesan Chu Feng tentang dia juga cukup baik. Chu Feng tidak pernah berharap bisa melihat Wang Qiang di sini, itu setelah mereka berpisah begitu lama. Ini benar-benar takdir. Tiba-tiba saja, mata Chu Feng bersinar. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Qiang. Wang Qiang masih sama seperti biasanya, dia masih membual tentang betapa kuatnya dia. Namun saat Chu Feng melihat reaksi dari kerumunan di sekitarnya, dia merasa mereka cukup lucu. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada yang percaya pada Wang Qiang. Banyak orang berpikir Wang Qiang adalah orang gila yang tak tahu malu, dan hanya menonton pertunjukan ini untuk kesenangan. Bahkan ada juga orang yang menghinanya di tempat. Dari sini dapat dilihat bahwa, Chu Feng memiliki status yang sangat tinggi di hati orang banyak. Kalau tidak ada alasan bagi mereka untuk menghina Wang Qiang. Namun dengan Wang Qiang yang berkulit tebal, bagaimana mungkin dia bisa peduli dengan penghinaan yang dilemparkan kepadanya? Bukan saja dia tidak peduli dengan mereka, dia malah berbicara kembali kepada mereka dengan cara mengejek. Adapun Chu Feng, dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, dan juga tidak memanggil Wang Qiang. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak tahu apakah ada orang-orang dari aula kegelapan di antara kerumunan. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari Dark Hall tidak berencana untuk membunuhnya, tapi ini hanya terbatas pada saat ini saja. Karena cepat atau lambat, mereka akan membunuhnya.
Untuk menjaga terhadap yang tak terduga, bahkan jika Chu Feng mengungkapkan dirinya, dia hanya akan melakukannya setelah memasuki Moonlight Maze. Sama seperti itu, Chu Feng menyembunyikan identitasnya sepanjang waktu sampai hari Moonlight Maze dibuka. Kemudian, Chu Feng mengikuti kerumunan dan memasuki Moonlight Maze. Moonlight Maze benar-benar tempat yang luar biasa. Legenda yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya. Selain itu, sebagian besar legenda itu adalah tentang harta. Beberapa puluh juta orang telah tiba di labirin cahaya bulan. Dengan demikian, kelompok orang pertama yang memasuki Moonlight Maze juga berjumlah sangat tinggi. Sebenarnya ada lebih dari 1 juta orang. Jutaan orang ini adalah kultivator yang berbeda. Jangankan Martial Kings, bahkan ada Martial Lord yang datang untuk melakukan aksi. Banyak orang yang datang bermimpi untuk menjadi beruntung dan menjadi kaya. Meskipun mereka tahu bahwa kultivasi mereka sangat lemah, tapi mereka masih ingin menguji keberuntungan mereka. Tentu saja, selain orang-orang itu saja, mayoritas orang yang berani memasuki Moonlight Maze sudah siap. Tidak hanya orang-orang dari 3 istana, 4 klan, 9 kekuatan dan banyak ras binatang buas yang hadir, tapi ada juga monster tua yang telah bersembunyi di pengasingan untuk waktu yang lama juga. Dan bahkan, beberapa di antara monster-monster tua itu adalah orang-orang yang ketenarannya tersebar luas di seluruh tanah suci Martialism, dan orang-orang yang bahkan 3 istana ingin mengikatkan kekuatan mereka. Namun sayangnya, mereka semua adalah orang yang akan mati karena usia tua. Mereka semua datang demi pohon persik keabadian yang legendaris itu. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa tujuan peta itu sebenarnya pohon persik keabadian. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun Darkhold telah menyebarkan peta di seluruhnya, tapi mereka tidak menunjukkan apa yang ada di tujuan peta. Chu Feng berada di antara kelompok pertama yang memasuki Moonlight Maze. Karena bagaimanapun, ia memiliki misi penting untuk mencegah kematian orang banyak. Pada awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Namun ketika kerumunan bergerak maju, seseorang tanpa sengaja memicu pembentukan formasi. Meskipun pembentukan formasi itu tidak menyebabkan kerusakan pada kerumunan, tapi itu menyegel jalan di depan. Sialan, itu adalah pembentukan formasi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Siapa yang memicu jebakan itu? Pergi dari sini, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan mulai gelisah. Mereka berencana untuk mengutuk orang yang memicu jebakan itu. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang mau mengakui bahwa itu adalah mereka. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Jika mereka mengakuinya, mereka hanya akan mencari mati karena pemukulan. Dan bahkan, mayat mereka bahkan mungkin tidak dibiarkan utuh. Tiba-tiba saja, tetua Istana Hukum Surgawi berbicara. Semuanya, jangan panik. Berdasarkan penilaian orang tua ini, meskipun pembentukan formasi itu sangat kuat, tapi itu akan menghilang dengan sendirinya setelah 72 jam. Karena kita tidak bisa menerobosnya, mari kita menunggu dengan sabar, ucap tetua itu. Nama tetua itu adalah Yue Ling. Kultivasinya cukup baik, dan dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, dan salah satu tetua manajemen Istana Hukum Surgawi. Dengan demikian, tetua Yue Ling ini memiliki ketenaran yang cukup besar di tanah suci Martialism. Karena itulah, kata-katanya dapat memegang otoritas, dan banyak orang mulai percaya padanya. Tetua Yue, kamu seorang spiritualis dunia. Mungkinkah kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap pembentukan formasi itu? Seseorang bertanya. Tidak ada yang bisa aku lakukan, jawab tetua Yue Ling sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kita harus menunggu 72 jam? Setelah 72 jam, berapa banyak lagi orang dari belakang kita yang akan memasuki Moonlight Maze? Pada saat ini, banyak orang mengerutkan kening mereka. Mereka yang bisa menjadi pelopor kelompok pertama, mereka adalah orang dengan kultivasi yang layak. Mereka semua ahli di atas peringkat 8 Half Martial Emperor.
Sederhananya, barisan depan kelompok pertama terutama terdiri dari kaisar marsial, dan setengah kaisar marsial puncak. Mereka adalah elit di antara jutaan orang. Karena setiap orang memiliki keinginan egois mereka masing-masing, mereka yang berada di barisan depan yang bergegas menjadi yang pertama memasuki Moonlight Maze, dan melakukannya demi mengenyahkan orang-orang di belakang mereka. Mereka tidak ingin berbagi hadiah dengan orang-orang setelah mereka. Jika mereka dipaksa untuk tinggal di sini selama 72 jam, maka semua orang dari belakang mereka akan mengejar mereka. Dalam hal itu, upaya mereka untuk menjadi pelopor akan sia-sia. Itu sudah jelas, mereka tidak berharap hal seperti itu akan terjadi. Selain itu, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan, Tetua Yue Ling berkata. Tepat pada saat ini, Wang Qiang si gagap mulai berkata. Oi kentut tua, kamu salah, ucap Wang Qiang. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, alis seperti pedang Tetua Yue Ling menyipit. Dia tampaknya marah. Dia tidak hanya marah karena Wang Qiang mempertanyakan keputusannya. Namun yang paling penting, itu karena Wang Qiang dengan kasar memanggilnya kentut tua. Aku berkata bahwa kamu salah. Sebenarnya ada cara lain. Spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga akan sanggup membiarkan, menghancurkan melalui obsesi itu, kata Wang Qiang. Spiritual dunia jubah kerajaan tanda naga, kamu berbicara tentang hal itu dengan santai, mengapa kamu tidak pergi dan menemukan satu dari mereka? Tetua Yue Ling berkata dengan nada tidak senang. Aku tahu, aku mengenal seseorang. Aku menjadi percaya, dia di sini baik-baik saja sekarang, kata Wang Qiang. Apakah kamu berbicara tentang abadi perbaikan senjata? Seseorang bertanya. Tidak, itu bukan hanya weaponry, refinement immortal yang datang ke sini, kata Wang Qiang. Oh, kamu berbicara tentang jenius iblis abadi Chu Feng. Seseorang memikirkan Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng karakter tingkat iblis, tapi ia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Selain itu, banyak orang telah melihat Chu Feng tiba di Moonlight Maze. Dengan demikian, mereka tahu bahwa sebenarnya ada spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga di sini. Itu benar, Wang Qiang mengangguk sambil tersenyum. Chu Feng, iblis jenius abadi, hehehe. Pada saat itu, Tetua Yue Ling tertawa ringan. Namun demikian, tawanya dipenuhi ejekan. Dia pun menambahkan, Chu Feng sudah takut pergi setelah membunuh Xian Yuyin. Dia sama sekali tidak berani muncul di sini. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia datang dengan teknik formasi spiritualnya, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan pembentukan formasi itu? Meskipun pria tua ini bukan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, aku tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Pembentukan formasi di sini sangat kuat. Mustahil untuk menerobosnya, bahkan jika kita semua harus menyerang dengan kekuatan gabungan kita. Karena itulah, bagaimana mungkin seorang bocah sungguhan dapat membatalkan pembentukan formasi itu? Terlepas dari itu, aku tidak peduli apakah kalian semua percaya atau tidak, bahwa Chu Feng mampu melakukan itu atau tidak. Namun demikian, orang tua ini benar-benar tidak akan mempercayainya, ucap Tetua Yue Ling mengejek. Dari kata-katanya, itu dapat dilihat bahwa ia tampaknya sangat membenci Chu Feng. Dengan kata lain, dia memiliki sedikit permusuhan terhadap Chu Feng. Jika aku dapat membatalkan formasi spiritual, Tetua, apa yang akan kamu lakukan? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan penampilan sejatinya, dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia telah menunjukkan dirinya. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa kerumunan setelah memasuki tempat ini, dan menemukan bahwa tampaknya tidak ada orang di antara Dark Hall di sini. Karena itulah, ia memutuskan bahwa tidak akan ada salahnya mengungkapkan dirinya. Selanjutnya, Chu Feng sangat ingin mendapatkan harta Kaisar Bis. Karena itulah, dia tidak berencana membuang waktu di sini. Dia sudah berencana untuk mengungkapkan dirinya. Dan sekarang, sebenarnya ada seseorang yang mempertanyakan kemampuannya dan bahkan mengejeknya.
Dengan demikian, Chu Feng harus memberinya pelajaran, dan menunjukkan kepadanya apa jenis spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.